Bentar Pak, saya share PPT-nya dulu. Enggak, jenengan pembukaan dulu. Baik, oke. Baik, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Profesor Muhammad Syarif Hidayatullah LCSAG M.Hum CDAI. Beliau selaku Ketua Umum Asosiasi Dai Daiyah Indonesia atau bisa disingkat dengan ADAI. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zain CDAI selaku Wakil Ketua Umum ADAI beserta seluruh pengurus jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Safdinar Muhammad Anur MACDAI selaku Ketua Komisi Dai Muda ADAI. Yang kami hormati beliau Bapak Ustadz Misbahul Huda MHCDAI selaku pemateri pada malam hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan berupa nikmat sehat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian tematik pada malam hari ini dengan tema merumuskan dan mengkalibrasi ulang tujuan pernikahan di era disrupsi. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, sampai pada zaman yang bercahaya dengan ilmu pengetahuan pada saat hari ini. Sebelumnya, selamat malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, marilah kita buka acara malam hari ini dengan pembacaan umul kitab. Semoga acara malam hari ini bisa mendapatkan sebuah kemanfaatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih. Semoga acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan membacakan CV beliau, profil beliau Ustadz Misbahul Huda, SH, CDAI. Riwayat hidup beliau ya akan sedikit saya sampaikan agar teman-teman semuanya itu bisa lebih mengenal dekat dengan beliau. Nama beliau lengkapnya Misbahul Huda dengan gelar AMD SSY MH CDAI, lahir di Cirebon 10 Mei 1991. Alamat rumah beliau di Jalan Pesantren 0 RW 1 RW RT 1 RW 4 Karangmalang, Ketanggungan, Brebes. Riwayat pendidikan beliau dari pendidikan formal itu SDN Asem 1 Lembahaneng Cirebon, lulus tahun 2003.
SMP Negeri 1 Lemah Abang Cirebon lulus tahun 2006, terus Seman 1 Lemah Abang Cirebon lulus tahun 2009. Eh, D3 Mahat Ali Perguruan Tinggi di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Desa Benda Kecamatan Sirambo Kabupaten Brebes lulus pada tahun 2011. Terus melanjutkan di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah di Universitas Sain Al-Quran Wonosobo dengan mengambil jurusan Prodi Ahwalus Syahsiah atau Hukum Keluarga Islam. Terus melanjutkan pasca sarjana Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus tahun 2019. Pendidikan formal beliau dari mulai pondok pesantren, dulu di Pondok Pesantren Al Ittihad Pamijen sampai Susukan Lebak Cirebon lulus tahun 2009, terus di Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Desa Benda Kecamatan Sirambuk Kabupaten Brebes. Beliau juga di sana sempat menjabat sebagai pengurus pengurus pendidikan bagian ilmu alat dan bagian Al-Qur'an. Eh, Pengalaman organisasi itu sangat banyak sekali dari SMP ikut PMR, terus di pondok pesantren masuk ke dalam kepengurusan pendidikan bagian ilmu alat, terus di Mahat Ali ketika perguruan tinggi pondok pesantren juga beliau jadi pengurus BEM bagian sekretaris. Prestasi beliau itu sangat banyak sekali. Sekarang beliau aktif mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 Brebes, terus di dosen kelas jauh di UNU Cirebon, sebagai tutor tutorial online Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka. Seminar dan pelatihan yang beliau lakukan itu sudah sangat banyak sekali. Karya tulis beliau juga sudah banyak sekali. Mungkin teman-teman semuanya bisa cek di Google Scholar atau mungkin ketik banyak sekali karya-karyanya beliau, Pak Ustadz Misbahul Huda SH, MH, mohon maaf. Artikel jurnal banyak sekali yang uh, publish di jurnal itu sudah sangat banyak sekali. Nanti mungkin teman-teman yang mau lebih mendalam lagi untuk mengetahui profil beliau nanti bisa melihat sendiri di Google, dicari ustad itu ada, terus di profil ada i juga juga ada, di Google Scholar juga ada. Nanti teman-teman semuanya bisa untuk lebih mendalami sendiri kalau ingin lebih jauh mengetahui tentang beliau, Bapak Ustadz Misbahul Huda MH. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bareng-bareng menyimak penjelasan dari beliau, kajian tematik yang mana pada kesempatan malam hari ini beliau itu akan menjelaskan tentang tema merumuskan dan mengkalibrasi ulang tujuan pernikahan di era disrupsi. Jadi di era disrupsi seperti ini kan faktornya seperti ekonomi, pendidikan dan sebagainya itu ketika orang itu akan mencapai pada suatu pernikahan kan harus tahu tujuan pernikahan itu seperti apa. Nanti lebih lengkapnya, lebih jelasnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Misbahul Huda. Kepada beliau Bapak Misbahul Huda MH CDAI kami persilakan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mas Rizal. Eh, Sebelumnya suara saya bisa terdengar ya Mas Rizal ya. Bisa Pak, bisa terdengar. Ini mohon maaf ya, saya berposisi di ruang publik sebenarnya yang eh, sepertinya barangkali nanti kurang kondusif ya. Saya berada di Purwokerto sedang menghadiri sebuah acara, jadi
bukan di ruang privat seperti di rumah. Jadi barangkali nanti di tengah-tengah ada kendala, saya mohon maaf. Mas Rizal Solehuddin, terima kasih atas kesediaannya. Uh, Mungkin saya akan sampaikan materi hanya sekitar 30 menit ya. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya membuat PowerPoint ya. Barangkali bisa di share screen, Mas Rizal. Saya sedikit banyak sudah membaca tentang tema ini dan saya mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Madua juga sekitar tema ini ya. Saya sempat mengajar tafsir ayat hukum keluarga yang berhubungan dengan tujuan pernikahan. Kemudian saya pernah bahkan lama ya mengajar mata kuliah sosiologi hukum keluarga, di mana kalau di dalam keilmuan sosiologi keluarga tujuan pernikahan itu diistilahkan dengan istilah fungsi keluarga ya. Ada satu pembahasan dalam satu pertemuan di mata kuliah sosiologi keluarga itu fungsi dan peran keluarga itu terkait atau ada hubungannya dengan tujuan perkawinan atau tujuan pernikahan. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab di kitab-kitab fikih atau di sumber-sumber keilmuan Islam yang berbentuk bahasa Arab, tujuan perkawinan itu diistilahkan dengan istilah maqasidul usroh. Maqasidul usroh kadang diistilahkan dan bahasa lain disebut dengan maqasidul ailah. Jadi uh, bedanya hanya kecil saja sebenarnya. Kalau usroh itu dia keluarga kecil ya, sedangkan kalau ali dia maksudnya di keluarga besar. Jadi kalau penyebutan di kitab fikih itu bunyinya adalah maqasidul usroh, berarti yang dimaksud adalah keluarga kecil atau keluarga inti ya, atau dalam bahasa lain disebut dengan nuclear family. Kemudian kalau kitab fikih itu menyebut dengan istilah maqasidul ailah, itu yang dimaksud adalah keluarga besar. Keluarga di situ adalah keluarga besar. Keluarga besar atau yang dalam bahasa lain diistilahkan dengan istilah extended family. Itu secara istilah ya. Jadi ada banyak istilah untuk menggambarkan tujuan pernikahan. Yang tujuan pernikahan itu saya kaitkan, saya hubungkan dengan era disrupsi, era disrupsi ya. Kalau kita lihat di kamus besar ya, kamus besar bahasa Indonesia, arti disrupsi adalah sesuatu yang tercerabut dari tercerabut dari akarnya. Nanti yang jika ditarik ke dalam fenomena ini, disrupsi merupakan keadaan di mana terjadi satu perubahan besar. Kalau dalam keluarga ya, dalam kehidupan berkeluarga itu terjadi perubahan besar yang menyebabkan berubahnya tatanan, bahkan keseluruhan tatanan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga juga terkena dampak era disrupsi ini. Era disrupsi adalah satu era di mana teknologi, inovasi, dan perubahan sosial secara signifikan mengganggu atau merubah industri, bisnis, dan cara hidup manusia secara keseluruhan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan dalam pernikahan.
sebenarnya istilah ini lazim atau umum digunakan dalam konteks pembahasan mengenai ekonomi dan teknologi ya. Tetapi dikaitkan dengan kehidupan keluarga atau dalam tema hukum keluarga itu juga bisa ya. Kalau kita lihat misalnya di Google Scholar atau di Google Scholar, ada banyak penulis-penulis itu menulis keluarga di era disrupsi begitu. Ciri khasnya nanti saya diingatkan ya Mas Rizal ya kalau sudah 30 menit ya. Nanti diingatkan barangkali saya terlewat atau misalnya tersisa 10 atau 5 menit lagi nanti saya diingatkan. Beberapa ciri khas dari era disrupsi adalah kecepatan perubahan yang sangat cepat ya. Dampak masif yang mempengaruhi berbagai sektor dan tatanan sosial, kemudian munculnya model-model kehidupan baru ya, yang dapat mengancam tatanan atau pemain lama, kemudian pentingnya kemampuan beradaptasi dan berinovasi secara cepat. Ini sebenarnya sudah masuk di eh, cara-cara atau kiat-kiat menghadapi era disrupsi ya. Jadi tanpa kemampuan adaptasi dan inovasi, maka kita akan dalam bahasa lain disebut diistilahkan dengan terlindas ya. Contoh misalnya perubahan di era disrupsi, misalnya ada eh, seperti kita tahu ada ojol ya, ojek online, dia menggeser eksistensi atau keberadaan ojek pangkalan, kemudian media elektronik menggeser keberadaan media cetak, atau kalau dalam kasus pernikahan atau perkawinan itu, misalnya muncul sekarang-sekarang ketika baru-baru muncul era video call, ada beberapa orang yang mempraktekkan pernikahan menggunakan video call sehingga muncul fatwa menggunakan video call, kemudian bagaimana keabsahan status pernikahan menggunakan video call itu. Bahkan tidak hanya pernikahan ya, dalam hal khitbah atau tahapan yang dilalui oleh orang yang ingin menuju pernikahan itu kan tahap diawali oleh khitbah atau lamaran ya. Ada satu fatwa yang menarik sebenarnya. Saya mengajar itu di mata kuliah usul fikihnya. Saya pernah mengajar itu. Ada satu fatwa yang memfatwakan bahwa khitbah menggunakan video dalam arti nazornya ya. Orang kalau khitbah itu kan dia laki-laki boleh melihat perempuan wajah dan telapak tangan begitu sebaliknya. Uh, itu dilarang, dilarang dalam arti tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena uh, nazar atau melihat perempuan atau melihat calon pasangan yang dihitbah menggunakan perantara video itu eh, sangat sangat kemungkinan besar memiliki kemungkinan besar untuk tertipu begitu. Jadi kemungkinan maghrur ya, kemungkinan untuk ditipu itu sangat besar. Seperti kita tahu misalnya eh, aplikasi atau teknologi video call itu ada istilah yang disebut dengan filter ya. Orang tua bisa terlihat muda menggunakan lewat media video begitu sehingga khitbah menggunakan video call itu ada sebagian ulama yang melarang demikian begitu artinya khitbahnya itu tidak dianggap begitu juga dalam pernikahan ini satu contoh eh, era disrupsi tapi tidak sampai bahwa video call itu mengalihkan eksistensi hitbah menggunakan manual begitu hitbah dalam arti offline begitu tidak seperti ojek online ya ojek online itu berarti dia
Kalau dikatakan disrupsi itu berarti sampai berubah uh, sepenuhnya karena dia bisa menggeser eksistensi ojek pangkalan. Nah, dalam era disrupsi ini yang harus uh, diwaspadai bahwa era disrupsi mempengaruhi pernikahan dan keluarga ya, terutama media sosial begitu. Ada orang banyak bercerai gara-gara media sosial misalnya. Ada banyak penelitian mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan sebuah pernikahan begitu. Semua serba online ya di era ini, hampir di setiap bidang kehidupan. Orang zaman dulu ya ketika orang menjalani kehidupan pernikahan dengan bentuk long distance marital ya, atau LDR, long distance relationship, atau LDM ya, long distance marital atau hubungan jarak jauh. Ketika sebelum ditemukan adanya video call, orang akan kesulitan untuk menghubungi pasangannya di daerah yang jauh. Hubungan yang bisa dimungkinkan pada saat itu di zaman dulu adalah lewat surat menyurat, tetapi di zaman sekarang orang menjalani kehidupan rumah tangga tipe LDM atau LDR, mereka bisa dengan sangat mudah menggunakan video call begitu. Sehingga apakah nanti LDM itu masih sama seperti dulu atau keberadaannya sudah berubah karena sudah ada teknologi video call. Itu contohnya ya, ada era disrupsi yang berpengaruh kepada kehidupan pernikahan. Nah, lingkungan berubah ya, lingkungan berubah, maka kemudian melahirkan fenomena bahasanya VUCA ya, volatility, mudah berubah, kemudian uncertainty, ketidakpastian ya. Ini salah satu ciri dari era disrupsi. Ada volatility, ada uncertainty, kemudian complexity, ada ambiguity, ketidakpastian, perubahan, kemudian ambiguitas, kemudian kompleksitas. Kompleksitas itu kerumitan begitu ya, rumit begitu. Hubungan pernikahan menjadi rumit gara-gara misalnya ada media sosial ya, karena ada aplikasi dating ya, itu yang mengakibatkan banyak orang berselingkuh misalnya. Uh, Ketidakpastian misalnya di zaman dulu kita pakai teknologi ini, tiba-tiba besok sudah berubah pakai teknologi apa gitu, sehingga menimbulkan ketidakpastian begitu. Nah, dari keempat fenomena ini uh, ada satu tokoh ya, Robert Johansson, mengusulkan penggunaan vika positif ya. Kalau tadi itu dia uh, negatif ya, negatif perubahan, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguity, ambiguity itu dia dia sulit dipahami begitu ya. Ambigu, kata-katanya ambigu, sulit dipahami, macam seperti itu. Johnson mengusulkan lawan dari itu. Jadi jika ada era disrupsi kemudian melahirkan ketidakpastian, melahirkan perubahan, kemudian melahirkan melahirkan ambiguitas, melahirkan kerumitan, kompleksiti atau kompleksitas. Robert Johnson menawarkan tandingan dari keempat fenomena itu, yaitu ada vision, tujuan ya, understanding atau pemahaman, kemudian clarity, kejelasan, dan agility atau kemampuan untuk bergerak cepat, lincah, dan tangkas. Nah, nanti tema kita di malam hari ini saya masuk di vision ya, vision. Bagaimana agar pernikahan itu dia tidak jadi kalau di fuka negatif itu kan dia volatility itu perubahan ya. Bagaimana agar orang dalam menikah itu tidak mudah berubah begitu ya? Ya, kalau kita mengambil teori Robert Robert Johansson, berarti
kita harus fokus pada visi atau tujuan pernikahan kita begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi menghadapi era disrupsi, kalau saya mengambil teori Robert Johansson, jadi era disrupsi melahirkan 4 fenomena. Ada fenomena perubahan, ada fenomena ketidakpastian, ada fenomena kerumitan, ada fenomena ambigu, ketidakjelasan begitu. Nah, dari 4 fenomena itu ada yang berhubungan dengan tujuan pernikahan, yaitu fenomena perubahan. Agar kita tidak mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka perlu ada visi yang jelas. Perlu ada visi yang jelas atau tujuan pernikahan yang jelas supaya kehidupan pernikahan dilaksanakan itu tidak mudah terombang-ambing. Ya, ini dah. Kemudian Ya beli satu kalau ini kan mahal. Dua. Begini. Untuk menghindari terombang-ambing dalam menjalani kehidupan rumah tangga, perlu ada visi atau tujuan pernikahan yang jelas begitu ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa tujuan pernikahan itu dalam berbagai macam keilmuan itu diistilahkan dengan istilah yang berbeda ya. Kita menggunakan tujuan pernikahan itu istilah dalam bahasa Indonesia yang agak mudah dipahami. Dalam istilah sosiologi keluarga kadang diistilahkan dengan fungsi keluarga atau peran keluarga ya. Kemudian kalau dalam ilmuwan fikih atau usul fikih itu dia masuk dalam maqasidul usrah, yang maqasidul usrah itu dia cabang atau turunan dari maqasidul syariah sebenarnya. Nah, lalu berarti disimpulkan begitu bahwa tujuan pernikahan itu penting begitu. Di era disrupsi ini penting begitu. Untuk menghindari agar kehidupan pernikahan itu tidak terombang-ambing begitu, maka harus ada visi yang jelas atau tujuan yang jelas. Lalu bagaimana Al-Quran menyinggung tentang tujuan atau maqasidul usrah ini ya? Kalau kita temukan di surat-surat undangan itu yang sering ditemukan itu ada surat Ar-Rum ya, ayat 21. Tujuan pernikahan itu sakinah mawaddah warohmah, itu satu ya. Dalam bahasanya disebut asakan ya. Atau dalam ayat lain itu lihat guna ilaiha begitu, lihat guna ilaiha. Jadi istilah kata kuncinya sebenarnya adalah sakan, ketenangan begitu. Jadi laki-laki dianggap sebagai seseorang yang tidak tenang sebelum dia berpasangan atau menikah. Dianggap seperti itu. Jadi ada bahasa ayat lain itu lihat guna ilaih. Jadi salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menenangkan. Gitu. Sakinah mawaddah warahmah itu di Rum ayat 21 ya. Kalau di istilah lainnya itu asakan ya. Asakan seperti yang tadi itu lihat guna ilaiha begitu. Lihat guna ilaiha itu di surat Al-A'raf ya. Ayat 189 atau di surat An-Nahl, wa ja'ala lakum min buyutikum sakana begitu. Jadi Allah membuat rumah itu sebagai salah satu dari sumber ketenangan. Bahasanya di sini wa ja'ala lakum min buyutikum sakana. Jadi orang membuat rumah itu ya biasanya begitu dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan dalam Al-Quran ada disebut dalam surat An-Nisa ayat 1, ada surat Ar-Rum ayat 20, An-Nahl 72, surat ayat 13. Tujuan adalah untuk melestarikan keturunan ya. Kalau dalam maqasidul syariah itu atau dalam bahasa maqasidul usrah dia diistilahkan dengan istilah hifdzun nasl ya. Hifdzun nasl melestarikan keturunan atau diistilahkan kadang dalam bahasanya disebut dengan demi kepentingan terbaik anak begitu ya. Nah itu harus dipahami oleh
orang-orang yang akan menikah atau sedang menjalin pernikahan. Kalau pernikahan salah satu tujuannya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Maka segala apa yang bisa mendukung terhadap kepentingan terbaik atau kebaikan kemaslahatan anak, maka itu harus diwujudkan. Misalnya kita dalam memilih calon pasangan itu harus berkualitas, itu ya demi agar anak yang lahir dari pasangan kita itu adalah anak yang berkualitas. Karena tentu saja anak yang berkualitas itu dia dilahirkan dari orang tua yang berkualitas. Ini banyak disebutkan ya. Dalam bahasa lainnya di Al-Quran itu dia diistilahkan dengan istilah apa natural ya bahasanya. Ya apa, manusia murni begitu bahasanya. Ya ayuhan nasu taqrabukum ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi rijalan katsir wanita, laki-laki dan perempuan yang banyak itu asalnya min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi asalnya dari pernikahan. Jadi munculnya rijala uh, laki-laki dan perempuan yang banyak itu munculnya dari keluarga begitu. Kalau dalam bahasa sosiologi keluarga disebut fungsi reproduksi ya, melestarikan keturunan agar tidak punah begitu. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah di surat An-Nur ya 30-31 untuk menjaga kehormatan diri, atau kalau dalam bahasa Maqasidus Syariah itu disebut kadang saya istilahnya dengan ihson ya, ihson, uh, atau kadang juga diistilahkan dengan istilah hifdzul ird ya. Hifdzul ird itu menjaga harga diri. Ini lebih ke etika ya. Daripada orang berpacaran, harga diri dia jatuh di masyarakat. Begitu orang belum halal kok sudah misalnya berpegangan dan lain sebagainya begitu itu uh, uh, harga dirinya jatuh berarti begitu. Oleh karena itu bagaimana agar harga dirinya tidak jatuh, agama Islam memfasilitasi lewat mekanisme atau lembaga yang disebut dengan pernikahan. Ini di surat An-Nur atau dalam bahasa lainnya disebut ihson ya, walati ahsonat farjaha begitu. Itu di Al-Quran misalnya di An-Nisa ayat 24 ya, wal muhsonat minan nisa illa ma malakat aymanukum, kemudian walladzina yarmuna muhsonat. Jadi ini sebenarnya satu tujuan sebenarnya. Kemudian yang lain tujuan berkeluarga misalnya ada tarohum atau saling berkasih sayang, kemudian menjaga pembinaan lingkungan ya bahasanya, pembinaan lingkungan atau tujuan sosial begitu ya. Salah satu tujuan berkeluarga di dalam Al-Quran adalah tujuan sosial atau pembinaan lingkungan ya. Salah satu bukti dari ayat yang mendukung terhadap tujuan pernikahan adalah tujuan sosial atau pembinaan lingkungan adalah wangkihul ayama minkum begitu ya. Wangkihul ayama, menikahilah orang-orang tua di antara kalian. Ayim. Ini menunjukkan bahwa termasuk dalam kejadian poligami ya di masa Nabi, Nabi melakukan poligami ini salah satu tujuannya adalah untuk fungsi pembinaan lingkungan atau yang dalam bahasa lain disebut at-tamasuk al-ijtima'iyah. Ya fungsi sosial begitu ya. Bisa dikatakan dengan bahasa fungsi sosial begitu. Sebenarnya tujuannya ya tidak jauh dari seputar itu sebenarnya. Tujuan ada fungsi ekonomi ya, fungsi ekonomi, nafkah ya bahasa lainnya, karena anak kecil biasa mereka bertahan kehidupannya itu dalam lembaga pernikahan begitu. Salah satu manfaat. Oleh karena itu salah satu tujuan pernikahan adalah fungsi ekonomi sebenarnya. Ya fungsi ekonomi itu termasuk al-ijtimai juga. Jadi anak-anak bisa bertahan kehidupannya itu kan karena dia dinafkahi oleh kebanyakan yang berupa keluarga. Baru kemudian ketika sudah tidak ada keluarga, anak-anak itu mereka ditampung di tempat penitipan anak atau rumah singgah begitu, yang pada aslinya dan kebanyakan anak-anak itu hidup di dalam
keluarga ini diawali oleh pernikahan. Kemudian tapi Al-Quran itu tidak membahasakan pernikahan ya, dalam bahasanya juga disebut dengan istilah hikmah hikmah pernikahan ya, agar terpatri tali persaudaraan, misalnya di ayat 1 wajah lakum syubuh wa qoba ila li ta'arofu ya, kemudian tercipta iklim saling mengenal, kemudian saling membantu, wa asyiru guna bil ma'ruf begitu, wa asyiru guna bil ma'ruf, kemudian wa ta'awan wa taqwa, uh, saling membantu. Orang menikah itu ya yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia mubadalah begitu ya. Kemudian terbangun atmosfer saling menghormati atau libas ya, Al-Baqarah ayat 187. Ini hikmah pernikahan. Uh, itu dalam rangka menyikapi volatility ya, volatility atau perubahan, maka disikapi dengan kita fokus pada tujuan pernikahan itu. Itu kemudian nah untuk menyikapi pada bagian kejelasan begitu ya, orang di menjalani kehidupan rumah tangga begitu di era disrupsi karena banjir informasi dan sebagainya, karena kemajuan teknologi begitu ya, sehingga memunculkan ketidakjelasan ya, ambiguitas begitu bahasanya, ambigu. Maka untuk menyikapi hal ini harus ada clarity atau kejelasan. Untuk menyikapinya salah satunya ya kita bisa lewat status dan kedudukan pernikahan di dalam Islam. Mengetahui bagaimana status dan kedudukan di dalam Islam itu, sehingga uh, clarity atau sehingga menjadi jelas ya bahwa posisi dan kedudukan pernikahan itu sebagai apa, untuk membendung ketidakjelasan atau ambiguitas pernikahan itu apa sih sebenarnya begitu, karena sangat membanjir informasi. Misalnya baru-baru ini ada fenomena marriage is scary, misalnya ada fenomena whitehood, ada fenomena atau tren gamofobia, orang takut menikah begitu. Itu tren-tren semacam itu datang bertubi-tubi dan bisa berubah dengan cepat begitu. Untuk menyikapi dan menanggapi hal semacam itu, maka kita sebagai umat Islam ya harus mengetahui betul apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam mengenai kedudukan dan status pernikahan. Kalau Al-Quran sendiri uh, memberikan bocoran status dan kedudukan pernikahan itu, satu sebagai misakun itu atau ikatan yang sangat pokok ya, atau perjanjian yang mulia. Kemudian sebagai media penghalang hubungan suami istri, sebagai lembaga meresmikan status suami istri hanya bisa lewat pernikahan. Kemudian pengalihan tanggung jawab yang tadinya nafkah diberikan oleh orang tua laki-laki, kemudian setelah menikahkan kemudian tanggung jawab itu berpindah pada suami. Kemudian sarana mengejawantahkan keadilan. Ini di surat An-Nisa, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, itu kan berarti salah satu kedudukan pernikahan adalah untuk mewujudkan keadilan di dalam. Sehingga setelah mengetahui ini tuh, oh berarti kedudukan pernikahan itu jelas di dalam Al-Quran. Sebenarnya begitu. Kemudian selanjutnya untuk menyikapi dan menghadapi era disrupsi, ada satu kiat dari yang saya temukan begitu, dari sumber yang saya temukan, perihal misalnya kemampuan agility ya, bergerak cepat dan lincah begitu. Maka harus melakukan 3 hal. Yang pertama iteration, perulangan, kemudian inovasi, dan disrupsi. Disrupsi itu berarti merubah diri begitu. Merubah diri, merubah diri ya, artinya kalau ada perubahan datang dalam bentuk era disrupsi, maka kita juga harus bisa berubah menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, jangan sampai misalnya ekonomi krisis, kemudian karena
suami diberhentikan dari tempat kerja, kemudian dua-duanya istri dan suami itu diam saja misalnya, itu uh, tidak seperti itu, tetapi harus mau berubah misalnya. Tidak masalah sebenarnya perempuan bekerja di luar ranah domestik begitu. Kemudian inovasi penting ya, itu bagaimana menghadapi gelombang perubahan yang bertubi-tubi datang masuk ke dalam kehidupan pernikahan begitu. Maka harus ada inovasi, kreativitas dalam menghadapi hal-hal semacam itu, misalnya menghadapi aplikasi-aplikasi kencan misalnya untuk mencegah perselingkuhan atau media sosial, itu bagaimana inovasi kita untuk mencegah hal itu. Nah, selanjutnya saya mengambil judul ini ya, pentingnya mengkalibrasi ulang tujuan pernikahan. Itu sebenarnya saya terinspirasi dari apa kuliah atau ceramah yang disampaikan oleh Gita Wirjawan yang beliau mantan perdagangan kalau tidak salah, beliau dosen di Amerika ya. Beliau dalam salah satu forumnya mengatakan bahwa mengambil contoh ada tikus, hiu, dan manusia. Dia bertanya bahwa berapa jumlah detak jantung ketiganya. Uh, Jawabannya sama, 1,5 miliar. Tetapi pertanyaannya kenapa tikus itu usianya sebentar, kemudian manusia itu rata-rata 60, sementara yang lama itu adalah paus ya, ikan paus. Ikan paus itu bisa lebih dari 100 tahun begitu. Padahal jumlah detak jantungnya itu sama. Jawabannya adalah, kalau menurut Gita Wirjawan ya, saya juga belum lanjut tentang hal ini ya. Tapi ini bisa kita tarik dalam kehidupan rumah tangga kita begitu, bahwa agar rumah tangga itu rumah tangga kita itu tidak mudah goncang. Kalau kalau tadi ada tikus, ada hiu, ada manusia, itu bagaimana kok salah satunya lebih cepat mati begitu. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana agar rumah tangga itu langgeng begitu ya, bertahan lama, kokoh, tidak mudah bubar begitu, adalah salah satunya adalah mengkalibrasi ulang metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu kalau di pernikahan itu ya, kehidupan kehidupan berumah tangganya itu ya kira-kira dikalibrasi ulang begitu. Apakah sudah sesuai begitu? Jangan-jangan misalnya kalau kita hubungkan dengan tema kita di malam ini, jangan-jangan tujuan pernikahan kita itu terlalu tinggi begitu, sehingga karena berekspektasi terlalu tinggi sehingga menghasilkan kekecewaan begitu, kekecewaan yang begitu besar, yang sebenarnya rata-rata orang mengakhiri kehidupan rumah tangga itu ya, uh, awal atau sebab muasalnya ya dari kekecewaan sebenarnya, kalau bisa ditarik itu. Jadi kenapa orang bercerai ya, karena dia kecewa dengan pasangannya, kecewa dalam bentuk misalnya karena masalah ekonomi, karena masalah KDRT. Nah, bagaimana agar tidak kecewa? Salah satunya ya mungkin kita mengetahui posisi kedudukan pernikahan itu di dalam Islam itu bagaimana, terutama di dalam Al-Quran, kemudian tujuannya bagaimana. Uh, Lalu kemudian kalau kita punya tujuan sampingan dari yang selain yang ada di dalam Al-Quran itu, uh, kalau bisa begitu, jangan terlalu tinggi-tinggi. Supaya apa? Supaya ya pernikahan kita itu bertahan lebih lama begitu. Supaya kalau tujuan-tujuan yang terlalu tinggi itu tidak tercapai, maka kekecewaan kita itu tidak terlalu besar. Kalau kekecewaan tidak terlalu besar kan berarti dapat meminimalisir bubarnya pernikahan. Sebenarnya arah saya ke sana sebenarnya. Jadi gimana agar pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah ya? Salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat apa ketinggian tujuan pernikahan kita. Jangan sampai kita mematok tujuan pernikahan terlalu tinggi sehingga sulit dicapai, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan besar yang kemudian pada akhirnya berujung pada berakhirnya kehidupan rumah tangga.
tangga. Nah, bagaimana cara agar menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti metabolisme yang dilakukan oleh paus ya. Paus itu kan dia kalau bergerak ya lamban begitu, tapi bertubuh besar. Kemudian dia tidak seperti tikus yang dia berjalan tergesa-gesa begitu. Dia paus berjalan apa berenang di lautan itu kan dia tidak seperti ikan-ikan kecil yang dia bergerak cepat, lincah, tetapi umurnya pendek begitu. eh, Ya kita bisa tarik di kehidupan pernikahan kita. Bisa jadi ketergesa-gesaan, kemudian era disrupsi itu bisa mengakibatkan goncangan-goncangan. Tapi kalau kita bisa tenang seperti paus, uh, harapannya uh, usia usia pernikahan kita itu bisa seperti usia ikan paus. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan menjalankan 5 pilar pernikahan di dalam Al-Quran. Yang pertama menjalankan komitmen pada ikatan janji yang kukuh ya, yang tadi misalkan itu bahwa pernikahan itu adalah satu ikatan yang suci, yang sangat kokoh begitu. Maka itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kalau kita menganggap dan meyakini bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat, kita tidak tidak dengan begitu saja mudah untuk mengajukan perceraian. Kalau kita punya mindset bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua prinsip berpasangan atau zawaj ya. Ini kesalingan ya di surat Ar-Rum ayat 21 atau Al-Baqarah ayat 187 bahwa kehidupan keluarga itu kesalingan sebenarnya. Misalnya ya, misalnya faktor ekonomi kalau kita lihat di angka nasional dilihat sebagai faktor perceraian atau sebab perceraian tertinggi kalau nggak nomor satu nomor dua ya. Itu kan sebenarnya di latar belakang kebanyakan begitu karena masalah nafkah yang aslinya kalau kita menjalankan prinsip persalingan itu masalah nafkah itu sebenarnya bukan merupakan masalah yang besar dalam arti ketika suami itu tidak mampu mencari nafkah itu istri itu bisa menggantikan posisi suami itu dan itu tidak masalah begitu. Fikih mengatur itu boleh begitu. Artinya ketika suami dia tidak mampu mencari nafkah, kurang dalam memberikan nafkah, istri itu dia bisa menggantikan perannya sebagai pencari nafkah. Ini kalau kita bisa mengamalkan kesalingan atau zawaj ya. Kemudian yang ketiga, perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan angtarodin ya bahasanya dan musyawarah ini di satu ayat sebenarnya ayat 233 yang konteksnya sedang menerangkan ketika menyusui menyapih ya menyapih itu harus atas dasar angtarodin saling ridho dan musyawarah. Perkara menyapih saja itu harus saling ridho dan saling taurah, apalagi dalam hal perkara yang lebih besar, misalnya menentukan tempat kediaman akan di mana dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah prinsip pilar pernikahan itu adalah saling memperlakukan dengan baik. Ini yang sering digaungkan oleh orang-orang apa trainer kehidupan rumah tangga ya, masyarakat bil ma'ruf. Dan yang paling penting itu dalam kehidupan rumah tangga, kalau orang dalam menjalani kehidupan rumah tangga dia bisa muasyarah bil ma'ruf, sebenarnya semuanya akan selesai masalah rumah tangga itu. Kita boleh benci kepada pasangan kita, tetapi kita harus tetap bersikap sopan misalnya itu dalam rangka mengamalkan muasyarah bil ma'ruf. Waktunya berapa menit lagi ya Mas Rizal ya? Halo? Apa terpental sepertinya Mas Rizal? Mas Rizal, halo? Tidak ada suaranya. Kita tunggu. Halo Mas Rizal. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Berapa menit lagi ya? Sudah selesai Mas? Recording in progress.
Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan Mas. Kita lanjut di sesi tanya jawab. Mohon maaf, Pak Isba dan kawan-kawan. Saya izin menggunakan yang satunya ini. Suara saya bisa didengar, mohon maaf, Ya, bisa Mas. Silakan Mas. karena ini jaringannya agak susah. Eh, Oke, baik. Terima kasih tadi penjelasan dari Bapak Misbah sudah sangat jelas sekali terkait tujuan pernikahan di era disrupsi pada saat hari ini. Oke, baik. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Selanjutnya kita akan menuju ke diskusi. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan masalah tujuan pernikahan tersebut, mungkin bisa ditanyakan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan. Kami persilakan untuk buka pertanyaan. Ada Mas ini, Mas Mufti Ihsan ini rupanya dari Brebes. Mas Ihsan sehat Mas? Sehat Gus, alhamdulillah. Baru gabung jadi terlambat. Silakan. Ini sih. Pak Akto, biasanya Pak Akto aktif ini. Monggo untuk diaktifkan diskusinya, nggih. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Eh, Kita masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk bareng-bareng menimba ilmu dari Ustaz Misbah Muda ini. Monggo teman-teman. Ini kalau tidak ada kita tutup saja apa gimana ini? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mas Ini Lutfi Insan. ada Mbak Email, saya lihat ada Mas Mirza ya, Mas Iqbal, Mbak Lulu. Monggo teman-teman yang lain. Ya kalau tidak ada dicukupkan sekian aja Mas, Mas Rizal, mungkin bisa ditutup saja. Tidak ada yang mau bertanya. Masih kami tunggu, barangkali ada pertanyaan, monggo silakan.
Silakan. Ayo monggo. Kalau memang tidak ada nanti kami simpulkan terus mungkin nanti sudah dicukupkan ya Pak Misbah atau bagaimana? Ya, disimpulkan sedikit saja mungkin terus kemudian ditutup bersama. Oke, baik terima kasih Pak Misbah atas waktunya. Jadi sesuai tadi yang disampaikan oleh beliau, eh, tema kita pada malam hari ini itu kan merumuskan dan kalibrasi ulang tujuan pernikahan di era disrupsi. Jadi teman-teman semuanya sudah diberikan penjelasan apa sih itu era disrupsi. Ini kan era disrupsi ini kan adalah era teknologi yang mana pada era ini tak banyak sekali perubahan-perubahan baik dalam struktural masyarakat, sosial ataupun secara cara berpandang suatu masyarakat. Eh, jadi tujuan pernikahan di dalam Al-Quran itu tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Pak Misbah. Ini saya ringkas saja ya. Yang pertama adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus yang kedua adalah untuk melestarikan atau kelangsungan sebuah keturunan. Terus yang ketiga itu untuk menjaga kehormatan diri. Hikmah di dalam sebuah perkawinan di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah agar terpatri tali persaudaraan. Ya, agar terciptanya nyambung tali persaudaraan antara satu umat dengan umat yang lain. Terus yang kedua, tercipta iklim saling mengenal, terbudidayakan sifat saling membantu, dan terakhir adalah terbangun atmosfer saling menghormati. Kedudukan pernikahan di dalam Al-Quran, itu yang pertama sebagai misakon hulidon, perjanjian yang kokoh, yang kuat, sebagai media penghalalan hubungan suami istri, terus yang ketiga sebagai lembaga peresmian status suami istri, yang keempat sebagai pengalihan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah sebagai sarana mengejawantahkan keadilan. Tiga kunci pernikahan di era disrupsi itu seperti apa? Ini banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, real dari ability, ini kemampuan untuk bergerak cepat, lincah dan tangkas. Eh, Tadi ada yang berikan pesan ya, ya nanti PPT-nya akan di-share ya, nanti di-share, share di grup mungkin ya. Jadi eh, 5 pilar pernikahan yang di dalam Al-Quran, yang pertama adalah komitmen pada ikatan janji yang kukuh sebagai amanah Allah. Atau kata lain adalah misakon wulidon. Terus yang kedua, prinsip berpasangan dan berkesalingan. Zawaj sebagai zawaj. Terus yang ketiga, perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan. Yang keempat, saling memperlakukan dengan baik, ma'asyarah bil ma'ruf. Yang kelima, kebiasaan saling berembun bersama atau musyawarah. Syawirun fil amr. Itu kesimpulan yang dapat kami simpulkan singkat saja. Eh, ini selanjutnya bagaimana Pak Misma, mau diteruskan diskusinya atau kita cukupkan? Ya, kita cukupkan saja. Mungkin monggo diakhiri Mas Rizal. Kami berikan kesempatan lagi, nggih. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang mau bertanya untuk menyambung diskusi kita. Untuk PowerPoint biasanya di share di grup, biasanya grup WhatsApp ya, yang grup WhatsApp yang besar itu. Ya. Atau kita sudah cukupkan? Ya cukup Mas Rizal, bisa ditutup barangkali. Oke, baik.
Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Terus kami sampaikan terima kasih kepada beliau, Bapak Misbahul Huda MHSIDI AI, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator secara pribadi mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan kurangnya stabilitas koneksi internet nggih. Mohon dimaklum karena ini musim hujan juga ya jadi eh, banyak angin banyak sesuatu yang dapat mohon maklumnya. Terima kasih. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tentunya mohon maaf. Waalaikumsalam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Saya undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.